Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 137. Awan di langit nampak terlihat rada mendung. Kenshin baru sadar jika wanita ini adalah seseorang yang pernah memberikan dirinya sesuatu. Belum sempat ia mengingat lebih jauh lagi, Rena sang owner restoran itu menyambung kalimat lagi. Ia bicara, "Ini kamu ya, namamu Kenshin ya, bener nih kamu Kenshin?" Tanya itu, sampai diulang hingga beberapa kali. Kenshin pun tersenyum, sambil ia melihat wanita yang ada di depannya ini. Sementara, temannya si Rena sendiri, yang datang bersama dirinya, masih ada di atas motor. Terlihat ia begitu memperhatikan Rena, yang bersikap tak biasa, pada seorang pria, yang baru dilihatnya ini. Akhirnya, tak menunggu lama, Yudis pun berangkat bersama dua rekannya. Pagi ini ia meninggalkan pekerjaannya. Entah apa yang merasukinya, rasa dendam, marah, cemburu, bercampur menjadi satu. Pikirannya hanya tertuju pada seorang cleaning service. Cleaning service yang pertama kali ia temui di rumah sakit di waktu itu telah membuatnya jadi berubah. Bahkan, saking tak bisa menahan amarahnya, beberapa hari belakangan, si Yudis ini kerap kali memandang sinis orang yang bekerja di tempatnya. Tak jarang, ia mengomel sendiri pada pekerja cleaning service yang ada di kantornya. Wah, makin parah nih kalau diterusin. Akhirnya, ia menuju tempat di mana yang telah direncanakan. Praktis, di pagi itu, ada wanita yang ceria, ada wanita yang bahagia, ada wanita yang menyimpan tanya, bahkan, ada orang yang memendam amarah. Niken, yang semalam datang ke rumahnya Kenshin, baru sadar saat ini, ternyata, nama seorang wanita, tadi malam, yang disebut sama dengan si Rena, mempunyai kemiripan dengan temannya satu lagi. Terlebih, sekolah menengah pertama, yang disebut Kenshin, juga sama namanya. Niken pun mengulang ingatannya, sampai mundur ke belakang, kilas balik ke masa silam. Ia mencari-cari, ia mengingat-ingat, apakah Kenshin itu adalah temannya juga. Tapi, setelah ia mencoba mengingatnya, ia pun tak bisa menemukan jawaban. Karena dirasa penasaran yang tiba-tiba, Niken pun mencoba menelpon teman di sekolah SMP-nya dulu. Seorang wanita yang namanya sama, Rena Larazati. Telepon pun tersambung. Suara masuk, tut-tut, 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 terdengar oleh Niken hingga beberapa kali. Namun, telepon itu tak diangkat juga. Niken pun memilih menunda tanya tersebut. Ririn, yang awalnya hanya berteman saja pada Kenshin, entah mengapa pagi ini, ia ingin sekali menjenguk lagi ke rumahnya. Namun, karena ia pegawai baru, apalagi, baru saja ia diangkat jadi manajer keuangan, pekerjaannya pun kian bertambah. Ririn pun mengurungkan niatnya. Sementara, setelah beberapa menit, akhirnya, Yudis telah sampai di depan sebuah perusahaan. Nama perusahaan yang ia ketahui dari seorang security di tempo hari. Yudis yang bersama dua rekannya ini, sebelumnya, lewat orang kepercayaannya, ia telah membuat perjanjian pada salah seorang staf yang bekerja di perusahaan itu. Hingga akhirnya, ia pun bisa menjalin kerjasama. Dulu sampai segitunya dia membuat rencana ya, hanya untuk mempermalukan, ingin membuat perhitungan dengan seorang cleaning service. Kaori tentu tak tahu jika di luar saat ini ada seorang pria yang menyimpan maksud tersembunyi di balik kerjasama ini. Kemudian, Yudis pun masuk bersama rekannya. Ia disambut, dipersilahkan oleh seorang staf. Saat itu, ia diantar ke tempat bagian pemasaran. Rupanya kerjasama Yudis ini, ia membeli sejumlah spare part komputer untuk dipasarkan kembali, serta sebagiannya dipakai sendiri di salah satu cabang usahanya, atau lebih tepatnya, bendera perusahaan si Yudis ini bermitra dengan PT Intel Corporation. Oleh karena ia sudah berada di tempat tujuannya, Yudis pun mencari-cari hanya dengan melihat sana-sini. Tentunya, incarannya adalah seorang pekerja cleaning service yang ada hati dengan kekasihnya, si Rena Larazati. Si Yudis itu sempat ingin bertanya di mana keberadaan orang yang dicarinya
pada salah seorang staf. Namun, dengan sigap, segera, ia dihentikan temannya. Nampaknya, Yudis ini, benar-benar sudah tak sabar hati. Ingin segera mengeksekusi, memberi pelajaran, pada Kenshin. Di lain tempat, jauh dari keramaian kota, jauh dari kebisingan suara mobil dan motor. Di rumahnya sendiri, Rena Larrazati, seseorang yang telah dijodohkan dengan si Yudis itu, memikirkan sesuatu hal. Sesuatu itu, ialah tawaran ayahnya Kenshin, waktu sore kemarin. Untuk sementara, agar dirinya bisa bekerja, di perusahaan yang tempo hari kena masalah. Rupanya, si Rena ini, sedikit banyak sudah mengetahui. Dikarenakan Niken, yang telah berterus terang padanya, di waktu kemarin. Si Rena pun menimbang, memikirkan, merencanakan, memastikan. Tak lama setelah itu, di tempat duduknya, di kursi tamu, sendiri. Terlihat tiba-tiba, ia menjadi senyum-senyum sendiri. Sambil melihat ke langit-langit. Wah, gawat-gawat nih, ribet-ribet nih. Tandanya aja udah gitu. Kayaknya, dia mau tuh, nerima tawaran kerja ayahnya Kenshin. Atau ada hal lain, yang ada di pikirnya. Bisa-bisa, nanti, Ririn, Kaori, Niken, Rena, bertemu di satu perusahaan yang sama.